Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia berencana menghilangkan informasi kode broker kemudian tipe investor di tampilan real-time running trade atau post-trade. Meski demikian, informasi kode broker dan juga tipe investor akan tetap tersedia pada data olahan di akhir hari perdagangan. Bursa Efek Indonesia akan menghilangkan informasi kode broker dan tipe investor di tampilan real-time running trade atau post-trade di sistem perdagangan saham. Meski demikian, informasi kode broker dan tipe investor akan tetap tersedia pada data olahan di akhir hari perdagangan. Adapun penghilangan informasi kode broker baru akan dimulai pada tanggal 26 Juli 2021 mendatang. Dan setelah aturan ini berlaku, investor tidak dapat melihat anggota bursa atau AB mana yang akan mentransaksikan saham tertentu. Kode broker ini baru akan bisa terlihat pada akhir perdagangan. Sedangkan penutupan informasi tipe investor yaitu investor lokal dan asing akan dilakukan 6 bulan setelah penerapan penghapusan kode broker. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Laksono Widodo mengatakan penghilangan informasi kode broker dan tipe investor pada real-time running trade dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pasar dengan mengurangi adanya kebiasaan menggiring atau herding behavior pasar ke saham tertentu. Bursa Efek Indonesia juga merujuk ke bursa-bursa lain di dunia yang secara umum tidak memberikan informasi kode broker dan tipe investor. Takutan akan digiring oleh adanya tadi broker atau status foreign atau status domestik. Baik. Nah, saya mau jawab ini dulu nih. Jadi kalau kita lihat, saya ambil contoh teknis di lapangan. Semen Gresik itu bisa dibilang menjadi top stock untuk broker-broker asing dan juga broker-broker besar. Tapi ternyata harga sahamnya year to date juga masih terkoreksi. Jadi kalau kita lihat ini pola herding behavior tidak terlihat. Atau kalau kita lihat tahun lalu secara garis besar, ketika asing jual cukup signifikan untuk IHSG kita. Tapi ternyata IHSG kita recovery-nya juga cukup kuat. Baik. Artinya apa? Bahwa herding behavior juga tidak bisa dibuktikan secara kuat ketika adanya tadi bicara masalah identitas broker dan identitas foreign atau domestik. Justru kalau kita lihat bahwa ketika ini dihilangkan, kemungkinan akan ada dari sisi transparansi yang akan hilang. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa analisa distribusi yang selama ini banyak digunakan oleh investor kita, khususnya bicara masalah trader atau investor retail, itu sangat perlu sekali informasi terkait dengan broker pembeli siapa, forex bagaimana. Jadi justru kalau kita lihat ini yang harus betul-betul dilihat lagi lebih baik oleh regulator. Apalagi regulator tahu begitu ini dimunculkan terlihat resistensi yang cukup kuat. Artinya resistensi ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Artinya ini harus perlu diserap oleh bursa karena bicara masalah keputusan-keputusan di bursa itu bicara masalah bagaimana pasar saham kita ke depan, dan pelaku-pelaku kita khususnya kita lihat bahwa dalam 1-2 bulan ini bursa kedapatan hadiah investor retail yang cukup signifikan. Jadi ini perlu dicermati juga dan harus betul-betul berhati-hati, apalagi penetapan ini kan tidak ada urgensinya kalau kita lihat ya, sehingga ketika ada masukan atau ketika ada kritik atau ketika ada saran seperti ini, mungkin harus bursa juga harus bersabar untuk bisa mengkajinya lebih dalam lagi. Oke, berarti kita tinggal menunggu saja seperti apa nanti win-win solutionnya begitu ya, Pak Alfred ya. Baik. Ya. Menyikapi kondisi market seperti ini, seperti Anda katakan tadi, oke lah kita tahu ini sudah ada upaya dari untuk tetap menjaga bagaimana dari sisi peningkatan kualitas begitu pasar modal. Kemudian di satu sisi ada beberapa sentimen-sentimen yang juga akan menyelimuti pergerakan market kita begitu Pak Alfred, dengan COVID-19 yang juga masih tetap ada, kemudian proses vaksinasi juga yang masih terus berlanjut. Sejauh mana sih sebenarnya tekanan ini akan membuat indeks harga saham gabungan masih tetap bertahan di zona penguatan yang terbentuk belakangan ini, Pak Alfred? Ya, kalau kita melihat kondisi regional, kondisi bursa Eropa dan juga Amerika, ya tadi khususnya Amerika tadi malam, memang nggak bisa dipungkiri bahwa tekanan hari ini akan cukup besar. Tapi kembali lagi bahwa kita melihat ini sifatnya masih short term. Kenapa kita katakan short term? Karena tadi bahwa kenaikan yield yang cukup signifikan ini, kita belum melihat ada indikasi-indikasi dari data-data yang berubah juga cukup signifikan. Baik. Jadi itu pertimbangannya. Dan kalau terkait dengan market kita, ya kemungkinan koreksi juga akan terjadi hari ini. Karena kalau kita lihat memang sepanjang pekan ini IHSG masih melanjutkan tren penguatannya.
Tinggal nanti kalau Oke. kita lihat seberapa kuat kembali asing masih terus memburu saham-saham blue chip kita. Artinya Baik. koreksinya kemungkinan juga sifatnya short term, apalagi momen di akhir pekan, pasar juga memanfaatkan momen ini untuk melakukan aksi profit taking. Profit taking ya karena indeks Iya. kita juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya pasca koreksi yang terjadi di minggu ketiga, minggu keempat Januari. Oke, tapi menurut Anda aktivitas perdagangan akan tetap normal, begitu dalam artian tetap ramai meskipun tadi penerapan dari kebijakan Bursa Efek Indonesia sendiri akan berlaku bulan Juli, kemudian juga masih dengan adanya sentimen-sentimen makroekonomi dan juga global, Pak Alfred. Ya, kalau kita lihat masih cukup kuat ya. Kita melihat transaksi kita udah cukup bagus, 15 sampai 20 triliun per hari. Oke. Dan kalau kita lihat bahwa ini momentum recovery dan artinya pasar juga akan disuguhkan dengan recovery dari performa kinerja emiten. Apalagi di Baik. awal pekan di awal tahun ini investor pasar modal juga kedatangan net buy asing yang cukup signifikan. Yes. Jadi ini akan menurut kita akan membuat animo market kita akan cukup bagus. Apalagi tadi tahun ini kita kedatangan investor-investor retail yang cukup signifikan sehingga Yeah. kalau bicara sepanjang tahun ini kita masih optimis ya. Overall datanya masih cukup bagus. Jadi Oke. ini masih cukup baik untuk ke depannya. Baik, nanti dengan review dari pembukaan market hari ini di segmen berikutnya, Pak Alfred, kita akan jeda dulu sebentar. Ya, pemirsa Jam Beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali usai pariwara berikut ini.